Banyak orang yang berpendapat bahwa Bank Indonesia sebagai bank sentralnya Indonesia yang bertugas mengatur peredaran uang rupiah saat ini telah dijual kepada IMF. Ini terjadi sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang mengatur tentang kedudukan dan bentuk dari Bank Indonesia. Menurut UU ini, Bank Indonesia ditetapkan sebagai bank sentral yang independen dan bebas dari campur tangan pemerintah maupun DPR. Pihak manapun yang mengintervensi Bank Indonesia dianggap telah melanggar hukum dan dapat dipidanakan. Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 ini banyak dibilang orang akibat ulah dari IMF yang berusaha mengintervensi ekonomi Indonesia. Apakah benar demikian? Sebelum kita menelusuri fakta tersebut, Bank Indonesia sendiri telah memiliki sejarah yang kelam. Sebelum Bank Indonesia berdiri, Indonesia sebelumnya telah memiliki bank sentral sendiri yang bernama BNI 46. Dibuat di tahun 1946 dan bertugas menerbitkan ORI atau Uang Republik Indonesia. Ini menjadi mata uang Indonesia dan memiliki backup emas. ORI terbit dengan satuan 1 sen hingga 100 rupiah. Setiap 2 rupiah dijamin dengan 1 gram emas. Ini sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 1946. Tapi, Belanda dan Bankir Internasional menolak Republik Indonesia, BNI 46, dan ORI. Kemerdekaan RI tidak diakui, dan terjadilah agresi militer sehingga menyebabkan ORI sangat sulit beredar. Kemudian di tahun 1949 diadakanlah konferensi meja bundar antara Indonesia dan Belanda. Dalam konferensi ini, Belanda dibantu dengan delegasi Amerika Serikat dan PBB menuntut Indonesia membayar sebagian hutang Belanda saat Perang Dunia Kedua sebagai syarat jika Indonesia ingin kedaulatannya diakui oleh dunia. Selain itu, Belanda ingin ada kesepakatan ekonomi dengan Indonesia dan tidak mengizinkan Indonesia memiliki Papua Barat. Padahal jauh sebelum Indonesia merdeka sudah ada ilmuwan yang menemukan bahwa Papua Barat kaya dengan tambang emas yang kini menjadi Freeport dan menjadi pemasok emas salah satu yang terbesar di Amerika Serikat. Karena terdesak oleh Amerika Serikat dan Komisi PBB, Indonesia terpaksa menanggung hutang Belanda selama Perang Dunia Kedua sebesar 4,3 miliar gulden yang mereka sebut sebagai hutang Hindia Belanda. Jika hutang ini tidak dibayar, maka kedaulatan Indonesia tidak akan diakui oleh dunia dan PBB. Selain itu, BNI 46 juga dihapus sebagai bank sentral, digantikan oleh The JFS Bank. The JFS Bank mencetak uang kertas atau uang fiat tanpa backup emas seperti dahulu. Dan ini menyebabkan nilai tukar rupiah terus mengalami inflasi sampai sekarang. The JFS Bank ini adalah nama lama dari Bank Indonesia. Namanya diubah menjadi Bank Indonesia baru di tahun 1953 setelah melalui proses nasionalisasi selama 2 tahun. Siapa pemilik The JFS Bank? The JFS Bank ini sebenarnya dimiliki oleh pemerintah Belanda dengan bentuk Namloos-Vennootschap, bahasa Belanda dari perseroan terbatas. Sahamnya 100% dimiliki oleh Belanda. Mulai tahun 1951, Indonesia berusaha menasionalisasi The JFS Bank dengan cara membeli 94% sahamnya. Namun, diketahui Indonesia membeli dengan harga yang sangat mahal. Proses nasionalisasi yang memakan waktu 2 tahun ini akhirnya tuntas di tahun 1953 dan The JFS Bank diganti namanya menjadi Bank Indonesia. Tapi sejak saat itu, cetak uang rupiah tak pernah lagi atas dasar backup emas. Dan ini menyebabkan uang rupiah terus mengalami penurunan nilai karena akhirnya berpatok pada dolar Amerika Serikat sebagai mata uang dunia. Lalu bagaimana bisa Bank Indonesia dikatakan telah dijual kepada IMF? Ini karena krisis moneter yang terjadi sejak tahun 1997, di mana saat itu rupiah terpuruk setelah ulah spekulan di pasar keuangan yang membeli dolar Amerika Serikat dalam jumlah besar-besaran secara tiba-tiba. Bertepatan dengan banyaknya jatuh tempo pinjaman perusahaan-perusahaan swasta di Indonesia. Salah satu spekulan yang membuat dolar Amerika Serikat menjadi langka dan nilainya menguat ini disebut-sebut sebagai George Soros, seorang investor keturunan Yahudi yang juga namanya sering dikaitkan sebagai pemain dan spekulan besar di Wall Street. Banyak pula yang mengaitkan namanya sebagai salah satu anggota elit global. Satu saja kebijakan yang ditempuh oleh George Soros bisa mengubah kondisi perekonomian global. Dan ini betul-betul terjadi di tahun 1997. Dolar yang menjadi langka karena dibeli oleh beberapa spekulan ini menyebabkan nilai dolar menguat.
Di satu sisi, mata uang negara-negara lain, terutama di Asia, jadi anjlok. Tak terkecuali dengan rupiah. Tingginya nilai dolar Amerika Serikat terhadap rupiah akhirnya membuat banyak perusahaan yang jatuh tempo kesulitan membayar hutang luar negeri mereka. Rupiah bahkan terdepresiasi nilainya hingga 98%. Kurs dolar yang semula stabil di angka Rp2.400 per dolar Amerika Serikat pun naik hingga Rp16.000 per dolar Amerika Serikat hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Tentunya, krisis moneter tidak dapat dihindari. Pemerintah ketar-ketir dan dibuat kelabakan mengatasi krisis. Akhirnya, atas desakan berbagai pihak, pemerintah pun yang saat itu masih dipimpin oleh Presiden Soeharto meminta bantuan kepada IMF untuk mengatasi masalah krisis moneter di Indonesia. Apa bentuk bantuan yang diminta kepada IMF? Tentu saja utang. Untuk mendapatkan utang ini, pemerintah RI harus menandatangani Letter of Intent atau LOI dengan IMF. Akibat krisis moneter ini, diketahui Indonesia telah menandatangani 23 kali LOI. LOI ini berisi paket-paket syarat yang harus dipatuhi oleh Indonesia selama menerima pinjaman dari IMF. Bisa dikatakan, akhirnya IMF mengontrol Indonesia lewat utang. IMF juga mengintervensi pemerintah Indonesia untuk melakukan likuidasi sejumlah bank di dalam negeri yang dianggap sakit. Likuidasi bank dipercaya IMF dapat menyelamatkan Indonesia dari krisis. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kepercayaan masyarakat kepada perbankan nasional semakin memburuk. Anggaran negara kemudian diperketat, BUMN strategis dijual ke investor asing. Banyak perusahaan yang menjadi gulung tikar, dan berujung pada kerusuhan tahun 1998. Tapi, Indonesia yang saat itu terlanjur menandatangani LOI dengan IMF tentunya tidak bisa berkutik dan harus menjalankan setiap kesepakatan yang tertera di dalamnya. Walaupun dirasa akhirnya hanya merepotkan dan merugikan negara saja sih. Setelah kerusuhan 98 ini, Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Selain itu, IMF juga kembali mengintervensi perekonomian Indonesia melalui LOI selanjutnya. Kali ini melalui Presiden B.J. Habibie. Presiden B.J. Habibie pun terpaksa mengesahkan UU nomor 23 tahun 1999 yang berisi tentang penetapan status Bank Indonesia. Bank Indonesia kini menjadi bank sentral yang independen, bebas dari intervensi siapapun, bahkan Presiden dan DPR juga tidak diizinkan melakukan intervensi kepada Bank Indonesia. Jika ada pihak yang berani mengintervensi Bank Indonesia, maka akan dikenakan hukuman pidana. Ini bukan karangan gosip sejarah belaka, silahkan Anda cek sendiri di website Bank Indonesia di bagian sejarah Bank Indonesia. Di sini banyak terlampir dokumen-dokumen sejarah terbentuknya Bank Indonesia. Dalam salah satu dokumen yang mereka buat, jelas sekali tertera bahwa IMF telah mendukung Bank Indonesia untuk kembali memulihkan kondisi keuangan dan perbankan di Indonesia selama krisis moneter. Tapi, kebijakan yang mereka buat justru membuat kepercayaan masyarakat semakin menipis dan menimbulkan krisis berujung kerusuhan. Bank Indonesia harus menjadi bank sentral yang independen, sehingga bisa tunduk pada Articles of Agreement of the IMF, di mana beberapa pasalnya membahas sebagai berikut. Artikel 5 Section 1 menyatakan bahwa IMF hanya berhubungan dengan bank sentral atau institusi sejenis, tetapi bukan milik pemerintah dari negara anggota. Artikel 4 Section 2 menyatakan bahwa sebagai anggota IMF, Indonesia harus mengikuti aturan IMF dalam hal nilai tukar uangnya, termasuk di dalamnya larangan menggunakan emas sebagai patokan nilai tukar. Artikel 4 Section 3A menyatakan bahwa IMF memiliki hak untuk mengawasi kebijakan moneter yang ditempuh oleh anggota, termasuk mengawasi kepatuhan negara anggota terhadap aturan IMF. Artikel X Section 5 menyatakan bahwa sebagai anggota harus selalu melaporkan ke IMF untuk hal-hal yang menyangkut cadangan emas, produksi emas, ekspor-impor emas, neraca perdagangan internasional, dan hal-hal detail lainnya. Jadi menurut kalian, benarkah jika ada orang yang berpendapat bahwa Bank Indonesia sekarang sudah tidak bisa lagi tunduk pada pemerintah RI, melainkan tunduk langsung di bawah IMF? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar.